Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fisisial Masud, kelas 12B Putra, absen 3, Madrasah Aliyah Darul Arqam Putra. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mencoba merangkum dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan Islam di Thailand dan Filipina. So, mari kita masuk ke dalam videonya. Wait. What the hell? Get up. Islam merupakan agama rahmatul lil alamin. Tak heran agama Islam mengatur semua komponen kehidupan di dunia ini. Makanya memilih pemimpin pun haruslah yang berlatar belakang Islam dan menjunjung ajaran agama Islam di kepemimpinannya, dan kayak calon sebelah. Karena Islam sebagai rahmatul lil alamin, Islam mulai dari zaman Rasulullah SAW mulai tersebar ke berbagai belahan dunia, salah satunya ke Asia Tenggara dan bahkan Indonesia. Namun, dalam video kali ini, saya hanya akan merangkum dua negara dari Asia Tenggara, yaitu Thailand dan Filipina. Yang pertama, Thailand. Thailand, atau biasa disebut juga negeri gajah. Thailand merupakan salah satu negara ASEAN yang juga tetangga dari Indonesia. Thailand dikenal sebagai rival sepak bola Indonesia di tingkat Asia Tenggara. Thailand dihiasi dengan berbagai panorama indah, gajah-gajah, atau bahkan para waria dan ladyboy yang berserakan di jalanan. Namun, negara Thailand ini adalah mayoritas penduduknya menganut agama Buddha. Ya, Islam di sini minoritas. Umat Islam di Thailand terpusat pada satu provinsi, yaitu di Thailand Selatan, tepatnya di Pattani. Agama Islam masuk ke Thailand, atau dulu namanya adalah Siam, pada abad ke-13 Masehi. Pada saat itu, Siam masih berbentuk kerajaan, tepatnya kerajaan Sukhothai. Itulah mengapa pada tahun 1920-an nama negara ini berganti menjadi Thailand. Raja dari kerajaan Sukhothai, yakni Raja Ayutthaya, menerima agama Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, bergantinya raja, justru masyarakat pemeluk Islam malah ditekan oleh Thailand itu sendiri. Sehingga mereka semua berpindah ke provinsi Pattani yang menerima Islam dan menjadi daerah mayoritas Islam di Thailand sampai sekarang. Selama masa ini, umat Islam di Thailand selalu didesak oleh negara, bahkan didiskriminasi. Thailand juga membenci hal-hal yang berkaitan dengan Melayu, karena mereka menganggap Melayu identik dengan Islam sampai sekarang. Dalam tatanan sosial, Muslimin Thailand mendapatkan julukan yang kurang enak untuk didengar, yaitu Khaik atau Khaik, yang berarti orang luar, yang secara harfiah berarti pendatang atau orang yang datang menumpang. Dalam bahasa Thai, istilah ini juga selama berabad-abad sudah dikenal untuk menyebut kaum pendatang berkulit hitam dari daerah Melayu dan Asia Selatan. Orang-orang Thai Islam menolak sebutan ini dan menyatakan bahwa kedatangan mereka, khususnya di kawasan Thailand Selatan, jauh lebih awal daripada kedatangan orang-orang Buddha Thailand. Dari sana, mulailah berdiri organisasi-organisasi pembela hak umat Islam di Thailand. Di antaranya yang pertama ada PULO, itu singkatan dari Pattani United Liberation Organization, dan BNPI atau Barisan Nasional Pembebasan Pattani. Dalam beberapa dekade terakhir, hubungan antara Thailand keseluruhan dengan masyarakat Muslim Thailand tampaknya membaik, sehingga akhirnya Islam diperbolehkan di Thailand. Namun dengan syarat. Yang pertama, diperbolehkan melaksanakan ibadah Islam sesuai tata cara. Kedua, tidak diperbolehkan memakai pakaian Melayu. Dan ketiga, tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Melayu. Pendidikan Islam sendiri di Thailand hanyalah pengajaran antara anak dan orang tua, karena di Thailand tidak ada sekolah Islam. Maka jika masyarakat Islam Thailand ingin mempelajari Islam lebih dalam atau ingin menempuh pendidikan Islam, mereka harus melanjutkan studi ke luar negeri mencari sekolah Islam. Yang kedua, Filipina. Filipina merupakan salah satu negara Asia Tenggara tetangga Indonesia. Yang mungkin kita tahu, Filipina ini bekas atau lepas jajahan Spanyol, sehingga masih banyak bukti sisa-sisa dari penjajahan Spanyol, seperti budaya ataupun beberapa kebiasaan yang nampaknya mirip dengan kebiasaan atau budaya Spanyol.
Negara ini juga dikenal dengan pertanian padinya yang sangat maju. Bahkan, Indonesia pun mengimpor beras dari Filipina. Tambah 2 torang gas. Sejarah mengatakan bahwa masuknya Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Teori lainnya, Islam masuk ke wilayah Filipina menjelang akhir 1300-an. Agama dan budaya Islam dibawa ke Filipina oleh seorang tabib dan ulama asal Arab yang bernama Karimul Makhdum. Masjid Syekh Karimul Makhdum adalah masjid pertama yang dibangun di Filipina pada tahun 1380. Selain Karimul Makhdum, tokoh yang membawa Islam ke Filipina adalah Raja Baguinda, yang merupakan seorang pangeran dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Raja Baguinda datang dan menyebarkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan pada sekitar tahun 1390. Dari Kepulauan Zamboanga dan Basilan inilah awal mula peradaban Islam di Filipina dirintis. Islam menyebar di tanah Filipina, bahkan sampai ke Brunei Darussalam. Ketika Spanyol masuk ke Filipina dan menjajah, perlahan seluruh kerajaan yang mayoritas Islam runtuh. Namun, Spanyol tak dapat menaklukkan wilayah selatan, khususnya di kerajaan Sulu dan Mindanao. Beberapa abad kemudian, wilayah Sulu dan Mindanao dijual Spanyol ke Amerika Serikat pada tahun 1898 melalui Traktat Paris. Amerika Serikat menjanjikan kebebasan kepada rakyat Sulu dan Mindanao. Namun seiring waktu, Amerika Serikat mengingkari janji mereka, sehingga timbul pemberontakan oleh umat Islam. Oleh karena itu, orang Islam wilayah Filipina Selatan tak pernah tunduk, sehingga sejak penjajahan Spanyol, Islam menjadi minoritas di Filipina dan hanya terpusat di wilayah selatan. Setelah Filipina merdeka di tahun 1946, setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, Islam di Filipina mulai bebas dan berkembang. Hal itu dibuktikan dengan penambahan jumlah umat Islam setiap tahunnya. Meskipun begitu, masih ada masyarakat Filipina yang beranggapan negatif tentang Islam. Demikianlah beberapa rangkuman yang mungkin dapat saya paparkan. Mungkin cukup sekian rangkuman kecil yang bisa saya sampaikan. Kurangnya yang banyak, mohon dimaafkan. Lebihnya yang sedikit, silahkan dimanfaatkan karena itulah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fatun qaribun basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.